sejarahnya. Dari tahun 2015 lah saya usaha untuk mandirinya. Sebelum PHK, saya sudah ada tempat lah, gitu, sudah ada lokasi yang dikelola sama teman. Saya coba arahkan ke marketnya awalnya gitu ya. Nah, semenjak 2016 ada PHK besar-besaran dari CP Group itu, saya terjun langsung. Kurang lebih 8 sampai 7 tahun sekarang ya Pak? 7 tahunan lah. 7 tahun berarti ya. Iya. Uh, Ya, kira-kira untuk lokasi hatchery yang Bapak dirikan itu di mana ya gitu? Lokasinya sekarang ada di Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Persis di pesisir pantai, di pinggir pantainya. Intinya dia langsung ke tentang pembenihan aja ya Pak. Ya, Kira-kira Bapak untuk ngebenihin si udang fanamenya tuh ngebenihin sendiri atau bagaimana gitu Pak? proses pembenihan yang saya lakukan itu adalah dimulai dari nopli. Nopli itu tetasan ya, tetasan telur dari udang panami. Saya tidak langsung dari indukan. Saya proses awalnya beli nopli namanya. Karena induk panami itu impor dan harganya cukup lumayan mahal. Jadi kita dari pengusaha-pengusaha kecil ini kita ada semacam obrolan gitu kan. Nanti salah satu dari kami nanti ada yang nanti menyediakan indukan yang menghasilkan nopli tersebut. Berarti Bapak mengetahui gitu kan proses pembenihan dari induk yang dari luar itu menggunakan metode ablasi gitu ya? Abrasi, ya. Tingkat kelulusan hidup ataupun tingkat produksi yang banyak nauplinya itu menggunakan metode yang alami atau menggunakan metode ablasi gitu Pak? Dua-duanya sih seimbang, setahu saya itu ya. Ada lokasi yang tidak menggunakan ablasi, ada lokasi yang menggunakan ablasi. Tetapi hasil untuk daya telurnya sendiri, daya tetas telurnya sampai panen noplinya seimbang sih. Mungkin di sana pengaruhnya dari pakan ya, nutrisi ya. Berarti Bapak ngebesarinya sampai ukuran konsumsi atau ukuran induk Pak? Saya untuk membesarkan dari nopli itu hanya sampai sebesar siap tebar tambah atau sampai jadi benur. Kalau Bapak sendiri tahu nggak tentang gimana sih gitu seleksi induk yang baik untuk dilakukan pemijahan ataupun pembenihan gitu? Kalau dari induk, dia standar untuk kualitinya, biasanya dia ditentukan dari biasanya bobot. Ring yang dipakai itu biasanya bobot atau umur. Bobot dan umur ya Pak berarti? Nggak Ya, batas atau minimal buat dia siap untuk memijat atau gimana gitu ya Pak? ya, dia ada bobot minimal kurang lebih dia 40 gram per ekor. Umurnya kurang lebih 6 bulanan. Untuk perbandingan induk yang akan yang dimaturasi itu kira-kira baiknya berapa gitu Pak? Satu kolam itu perbandingannya untuk panami ya 1:1. Jadi pada tebar, tinggal menyesuaikan pada tebarnya aja. Untuk di hatchery sendiri, Bapak ada instalasi apa aja gitu? Ya, oke, siap. Itu kalau proses dari laut sampai ke dalam pasti kita menggunakan peralatan. Dari laut kita sedot dengan pompa, kita masukkan ke filter pasir, sand filter, double, nanti air masuk ke air bersih masuk ke tandon ya, penampungan. Tandon. Nah, di situ kita lakukan treatment air. Nanti setelah air itu kualitasnya sudah kita anggap baik, baru air itu siap untuk digunakan. Kira-kira kalau untuk proses pemeliharaan nauplinya ada kriteria khusus nggak Pak? Kayak misalnya treatment khusus tentang pakan, obat, ataupun yang lain. Kalau sepase nopli itu kan hanya kurun waktu 24 jam. Dia tidak menggunakan pakan dan lain-lain, tidak ada treatment. Nopli itu dia masih membawa cadangan makanan di dalam tubuhnya. Kurun waktu 24 jam dia akan metamorfosis menjadi larva. Larvanya namanya soya. Tadi untuk pakannya kan katanya kalau misalnya naupli itu masih ada cadangan makanannya Pak. Siap. Kira-kira untuk misalnya cadangan makanan itu sendiri habis, pakan yang diberikan itu pakan alami atau pakan komersial gitu Pak? Yang kita sediakan di bak paling nanti pakan alami dulu. Kita masukkan plankton untuk antisipasi cadangan makanan yang bawaan dari tetasan itu sudah habis. Dia biasanya ada kayak kuning telurnya ya. Itu kita kasih tambahan
plankton. Oke, mungkin mau balik lagi ya ke tentang metode pembenihannya, Pak. Kira-kira Siap. sepengetahuan Bapak tentang metode ablasi tangkai mata pada pembenihan udang tuh bagaimana gitu, Pak? Setahu saya nih ya, dia prosesnya itu dia menggunakan gunting yang dipanaskan. Kan itu saat digunakan untuk memotong dia itu seperti terbakar tangkai mata udang, dia langsung seperti mengering walaupun belum tentu kering normal ya. Nanti di situ dia diberikan desinfektan ya. Berarti habis itu dinaturasikan gitu ya, Pak, di bak Ya, khusus. dipindahkan di bak saturasi yang sudah dikumpulkan dengan teman-temannya ataupun sekelompoknya sudah ablasi tadi itu. 1 mingguan dia sudah mulai ada telur ya, nanti tinggal kita lihat matang gonatnya. Nanti kalau sudah ada matang gonatnya, kita seleksi, kita kumpulkan di bak-bak itu. Nanti ada jantan kan, kita kumpulkan setelah ada pembuahan, karena sifatnya Panama itu pembuahannya di luar. Nanti kita seleksi yang induk-induk yang memang sudah dibuahi untuk kita ambil, kita pindahkan lagi ke tank penetasan, tank spawner, tank spennya untuk dia mengeluarkan, untuk hari itu bisa mengeluarkan telur gitu. Jadi setelah induk itu mengeluarkan telur, kita kembalikan lagi ke tank maturasi, kita pulihkan kondisinya, mungkin dia nanti kembali normal, makan cukup, nanti sampai dia bisa produksi telur kembali gitu.